Saudaraku, ada 3 dampak saat kita tahu menghidupi dan memaknai rahasia kekuatan di balik lemah lembutan. Yang pertama, kita akan mewarisi otoritas ilahi dan juga akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya apa, saudara? Kelemah lembutan bukan hanya membawa kedamaian, tetapi juga mengantar kita pada otoritas dan warisan dari Tuhan. Orang yang lemah lembut dianggap layak oleh Tuhan untuk dipercaya, diberi tanggung jawab, dan diberi kuasa untuk memimpin tanpa menindas. Jadi mereka tidak merebut, tetapi justru Tuhan sendiri yang akan menyerahkan bumi, menyerahkan musuh mereka, menyerahkan apapun yang seharusnya menjadi milik mereka, datang sendiri kepada mereka oleh kasih Tuhan. Dampaknya, Tuhan mempercayakan orang-orang yang lemah lembut untuk mempengaruhi dan memimpin. Tuhan mempercayakan otoritas rohani yang tidak kelihatan tapi benar-benar nyata hanya bagi mereka yang tahu kekuatan di balik kelemah lembutan. Dan orang yang lemah lembut akan diberi posisi dan pengaruh bukan karena ambisi. Karena orang yang lemah lembut dia kuat, tapi dia mengendalikan kekuatannya. Ini kekuatan sejati dengan tujuan yang mulia karena dia punya kerendahan hati. Yang kedua, bila kita tahu makna dan memaknai menghidupi kelemah lembutan, inilah kekuatan yang akan kita peroleh. Kita dihormati oleh manusia dan ditinggikan oleh Tuhan. Lukas 14 ayat 11, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang rendah hati pasti orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut pasti orang yang rendah hati. Ini seperti 2 koin mata uang timbal balik, saudara. Kenapa? Karena dalam kelemah lembutan kita tidak membela diri dengan keras. Bukan ada ambisi, bukan mendominasi. Tetapi kita percaya dan menaruh pada posisi Tuhan yang akan membela kita dalam tiap perkara. Tetapi bukan berarti tidak bersuara. Kita mengendalikan segala sesuatu. Berhikmat kapan harus bicara, kapan harus diam. Sehingga orang yang hidup dalam kelemah lembutan akan dihargai karena karakternya sangat kuat dan pasti akan menang dalam ketenangannya. Sehingga apa yang menjadi dampak di sini? Orang lain akan menghormati kita karena sikap hati kita yang bijak, yang penuh kedamaian. Tuhan yang akan meninggikan kita karena sikap hati yang bijak dan damai. Tuhan yang akan meninggikan kita pada waktunya. Kita dihormati bukan karena pencitraan kita, bukan ada pencitraan, saudara. Tulus, motivasinya tulus semuanya. Dan pasti terlihat dari buah karakter kita yang matang. Dan yang ketiga, orang yang memaknai dan menghidupi kekuatan dari kelemah lembutan, dia akan menjadi alat perdamaian yang menciptakan perdamaian dan membuat terjadinya pemulihan. Wow, luar biasa. Bila kita membaca dari Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Orang yang membawa damai, menabur dalam damai untuk menuai kebenaran. Yakobus 3 ayat 18. Kelemah lembutan akan membuka jalan bagi damai, menciptakan perdamaian, dan memberi pemulihan, memberi kesembuhan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun pelayanan kita. Kita menjadi agen pemulih, agen penyembuh yang menghadirkan kehadiran Kristus melalui kelemah lembutan. Sehingga apa? Sehingga hubungan kita dipulihkan, lingkungan kita menjadi damai karena kita hadir. Kita menjadi pembawa berkat, bukan sumber konflik. Jadi, sekali lagi saya utarakan, saudara, ada 3 dampak ilahi dari kelemah lembutan. Kita akan mewarisi bumi, artinya otoritas dan warisan dari Tuhan diberi pada kita. Kita dihormati dan ditinggikan Tuhan. Dihormati manusia, ditinggikan Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki karakter yang kuat dalam kasih. Yang ketiga, kita menciptakan perdamaian. Karena kita menjadi alat perdamaian, pemulih, yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan banyak orang. Saudara, kelemah lembutan adalah kekuatan tersembunyi yang akan menghasilkan otoritas, menghasilkan kehormatan, menghasilkan damai ilahi. Jika ingin
saudara, maka perlu tahu bagaimana mengaplikasikannya dengan baik. Baik saudara, Tuhan memberkati.